di malam Lailatul Qadar, perbanyak ibadah kepada Allah. Ya mungkin Bapak Ibu hadirin, setelah pulang sholat tarawih, ketika kita di rumah pergunakan 10 terakhir Ramadan, kita berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat, Pak. Tempat yang paling curhat, yang paling baik adalah kok kiasana sajadahnya iolona Allah taala curhat. Puang, berikanlah hidayah di bulan ini ya Allah. Berikanlah bimbingan-Mu ya Allah. Sedekah di bulan Ramadan, Engkau bimbing kami senantiasa selalu dekat dengan-Mu ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikan hati hamba-Mu ya Allah. Maka curhat, Bu. Kupung Allah Ta'ala yang bercurhat tidak pernah bocor. Tapi kalau curhat di sosmed, hati-hati, Pak. Hari-hari sekarang ini saya selalu di ilmu komunikasi itu ada pernah, sekarang orang itu gampang ditebak isi hatinya dan isi kepalanya, Pak. Magai sininna na fikirye, sininna na nawai angkamana ko Facebook. Apapun persoalan semua dituangkan dalam sosial media. Anu de na wadi ni seteni sesi. Namo matu pura mabu cindolok na foto toh. Cindolok na mina foto dia tu nang kena patik kay bali bola na. Ama ko pura matunu-tunu bale na foto sah. Namo iko na mana dia tu nang kena teka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sahabatina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam wal awwalin wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal akhirin. Wa Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulahu fi kitabil karim wa nahnu ala syakirina minasy syahidin. Alhamdulillah, tapajay pataraka tan rasukuru kamarajata tan rigang kalor sisi arajan na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah atas nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala ditujun na sampajang isata nasibawi barajama, dan insya Allah akan kita lanjutkan salat sunnah tarwih secara berjamaah pula insyaallah. Salawat serta salam tak terlupakan kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai manusia terhebat, manusia yang sangat luar biasa, yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala untuk jadi sebagai panutan nan akacuir, karena Rasulullah di atas segala sifat yang dimiliki,
yang paling utama tiada lain karena akhlak Rasulullah yang sangat mulia di sisi Allah. Maka termasuk kita manusia ya kumelo kinalabiri from Allah subhanahu wa ta'ala, maka tanamkan dalam diri dan pribadi kita melalui Ramadan. Kita ditempah kurang lebih insya Allah 1 bulan Sariku Amengi menanamkan kepribadian akhlakul karimah yang baik, yang senantiasa yang disenangi dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi rasa waktu kita sekarang sudah berada di malam ke-23 Ramadan. Mungkin ada di antara kita manawa-nawa ilalanna atita, bahkan pikiran kita maka debai lautongan ni nasalai ular ramalang di tahun ini. Lantas ada yang mengatakan angkamo atau pemeng ramalang. Biasa ada kita dengarkan seperti itu. Perlu kami pertegas Bapak Ibu hadirin, betul ada Ramadan tahun yang akan datang. Insya Allah Ramadan yang akan datang ketika Allah masih memberikan kesempatan dunia ini ada Ramadan. Tapi yang tidak ada jaminan kita apang kamu fikir nalik kesempatan pungal ta'ala ya reganade. Itu pertanyaan kemudian. Lantas apa yang harus kita lakukan di bulan ini? Saya kasih perumpamaan di bulan Ramadan adalah ibarat seorang pegawai. Kita diklat selama 1 bulan agar senantiasa 11 bulan yang akan datang akan menanamkan sikap-sikap yang terbaik karena kita belajar dari Ramadan tersebut. Di penghujung Ramadan kita diberikan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak semua orang diberikan. Hanya orang-orang yang memiliki iman dan ketakwaan kepada Allah yang diperjumpakan, yang diberikan nikmat disebut dengan Lailatul Qadar. Sering kita baca ayatnya, Inna ansalnahu fi Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Suatu kemuliaan yang ada di bulan tersebut. Bagaimana kemuliaan itu? Lantas nasambungi pun Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ansalnahu fi lailatul alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ada kemuliaan yang kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita ingin kalkulasi secara matematika, kalkulasi 1000 bulan itu sebanyak 80 tahun. Dan ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ala mupa lada kina rekodule rate sampai 80 tahun usia kita. Karena ketika kita ingin melihat umur Rasulullah antara 60 dan 70 tahun, dan ada kemuliaan di bulan Ramadan kapasitasnya sampai dengan 80 tahun. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka angka berlomba-lomba agar senantiasa kita diberikan kemuliaan itu. Maka di penghujung Ramadan Rasulullah mengajarkan kepada kita, maka dia ke 10 terakhir Ramadan perbanyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya illauki pamegai illau ta'rifu Allah ta'ala. Angka simakutana ya Rasul, kenapa kita senantiasa minta? Asama kadi Allah ta'ala, uda'uni astajib lakum illauki nariki Allah ta'ala. Ketika kita tidak minta, bagaimana caranya? Maka jangan pernah bosan minta Bapak Ibu hadirin. Ustaz ya minta ni willau, tapi dia piga boleh. Ketika minta kepada Allah ada 2 yang ingin dilihat oleh Allah. Nomor 1 dia konalengi Allah ta'ala secara cepat, maka Allah ingin melihat kita bagaimana tingkat kesyukuran kita atas nikmat yang diberikan. Ya kolamba nalengi Allah ta'ala loto sini te sabara ta Allah ta'ala, apakah ini sabara moi gana rekode padi papolengannya akan nakatai. Maka 2 kuncinya. Syukur ki ko magati
sabaraki kolambai. Maka antara bersyukur dan bersabar satu kesatuan yang memang tidak bisa kita pisahkan, Bapak Ibu hadirin. Itulah hikmah dalam kehidupan. Di bulan ini selain kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, perbanyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Karena itulah salah satu keberkahan yang diberikan oleh Allah di bulan ini sesuai dengan peruntukannya. Ayat yang pertama turun kita ketahui Iqra, maka Allah memerintahkan kita maka bacalah Al-Quran. Sekarang sudah gampang Bapak Ibu hadirin. Dulu belum ada HP, terkadang biasa kita tenteng-tenteng bawa Al-Quran. Sekarang sudah ada di aplikasi. Maka itu pandai data makututongan itu tak sedih rupa tahu. Ketika di dalam satu hari Pak kita tidak pernah buka aplikasi Al-Quran. Bu, saya tanya ibu-ibu dulu ini, sibuk kamu aplikasi Al-Quran tak bu? Bu, berapa kali? Kada deh. Kalau aplikasi Shopee keseringan. Kenapa? Menjelang hari raya Idul Fitri berlomba-lomba beli pakaian baru. Betul apa tidak bu? Iya. Padahal di bulan ini Allah kasih bonus besar-besaran. Bukan hanya mall kasih diskon besar-besaran bu, Allah menjanjikan bonus yang luar biasa. Ibarat pegawai sertifikasi berlipat-lipat Bapak Ibu hadirin. Sedangkan atasan memberikan sertifikasi makomoi Pak, bagaimana kita bekerja maksimal. Betul apa tidak bu? Ketika bos mengatakan nanti sebelum Idul Fitri dalam mana kita THR, maka kita pasti akan bekerja keras karena menginginkan THR. Betul apa tidak bu? Tapi Allah jelaskan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala kita. Kenapa kita tidak maksimalkan? Sedangkan Pak toko-toko diskon 20% diserbu. Betul. Mal-mal kita diskon 10%, banyak yang beli. Kenapa Allah memberikan bonus berlipat-lipat ganda? Kenapa kita tidak hadir untuk menghabiskan, mengambil bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini kuncinya. Di malam Lailatul Qadar perbanyak ibadah kepada Allah. Ya mungkin Bapak Ibu hadirin setelah pulang sholat tarawih, ketika kita di rumah pergunakan 10 terakhir Ramadan, kita berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat Pak. Tempat yang paling curhat, yang paling baik adalah okko kiasana sajadanya iolona Allah taala curhat. Puang, berikanlah hidayah di bulan ini ya Allah. Berikanlah bimbinganmu ya Allah. Sedekah di bulan Ramadan, Engkau bimbing kami senantiasa selalu dekat denganmu ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikan hati hamba-Mu ya Allah. Maka curhat bu, kepungalah tali yang bercurhat tidak pernah bocor. Tapi kalau curhat di sosmed, hati-hati Pak. Hari-hari sekarang ini saya selalu di ilmu komunikasi itu ada pernah sekarang orang itu gampang ditebak isi hatinya dan isi kepalanya Pak. Magai sininna nafikirye sininna nanawai angkamana ko Facebook. Apapun persoalan semua dituangkan dalam sosial media. Anu de na wad dinis setenis sesi. Namo matu pura mabu cindolok na foto to. Cindolok na mina foto dito nang kanapatik kay bali bola na. Ama ko pure matunu-tunu bale na foto sah namoy ko na mana dito nang kanatika. Karena sekarang sistem pencitraan. Hati-hati di era modern hari ini Bapak Ibu hadirin. Sekarang orang melakukan berbagai macam cara demi untuk terkenal, demi untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah walaupun pelaksanaannya tidak baik, demi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Coba diminta Pak. Ya karena tuh aku kemak dongo-dongo mibawa ke sosial media runtuh doi. Iya. Suami istri degade channel akene tulina nana bawa ko titoy. Lolongangi subscribe lolongangi. Doi. Itukah yang akan kita tanamkan dalam generasi?
Mungkin tentunya tidak, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Maka melalui kesempatan ini kita pernah bertanya, kenapa Lailatul Qadar, kemuliaan ini disembunyikan Allah, hanya memberikan sedikit kode kepada kita di 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil, terkadang disitulah turun kemuliaan, tapi tidak tahu pastinya kapan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah dilihat yang mana istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pak benengi tanya rahasia tentu maka daki ya pada nomor tarawih ke 10 terakhir ada mungkin maka daki seandainya Allah menjelaskan tepat waktunya, mungkin maka daki aja na yolo maklasi-kelas ini cedek nanti mendekat nanti malam itu kita berusaha meminta kepada Allah, tapi tidak. Sama halnya dengan kematian, Allah menyembunyikan. Kenapa? Satu yang diinginkan Allah, yang manakah yang sungguh-sungguh. Maka ayat yang senantiasa disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu tadi yang dibaca oleh imam. Waktu tak masuk pejanji apa artinya? Sinin atau mata itau kiri pungala taala dengan sebenar-benarnya takut. Aja na tumitau narikun ke bencana. Aja pa namitau kumita ke berita maka de gempa bumi. Aja pa tumitau maka angkana kecelakaan. Karena memang begitu iman ketakwaan kita kepada Allah. Maka di dalam kesempatan yang mulia ini, takut kepada Allah, ada ujian tak ada ujian, ada cobaan tak ada cobaan, maka kita akan senantiasa menanamkan ketakwaan dan keimanan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kasih umpama Bapak Ibu hadirin, iman dan takwa itu senantiasa bisa kita raih ketika kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa masjid ini penuh? Kenapa masjid Songko Reca banyak yang hadir sampai dari pelosok-pelosok, Pak? Naik di sini. Kenapa? Selain berkah Ramadan, karena mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan tarawih secara berjamaah, namun tidak diberikan kesempatan oleh Allah, Pak. Mana buktinya? Ibu-ibu coba jalan-jalan ke rumah sakit, Pak. Banyak saudara kita menangis, meneteskan air mata, hanya mampu mendengarkan panggilan Allah, hayya 'alas shalah, tapi tidak mampu bergerak, kaki tidak mampu bergerak, tangan tidak mampu menggapai. Maka kita bersyukur atas nikmat Allah karena diberikan kesehatan, mampu untuk hadir di masjid ini. Maka saya kasih contoh Bapak Ibu hadirin, di masjid ini Pak, dia nggak tahu mungkin dia nggak HP nak. Kita semua punya handphone, kita semua punya HP, tetapi sitongan Pak, HP yang kita pegang hari ini bukan harganya yang mahal. Karena HP sekarang Pak mungkin ada sampai 10 juta, ada sampai 20 juta. Apalagi kon kagambar apel komundina baik sampai 30 juta, Pak. Tapi mau maga galo na HP ta, narekode na rengkali ngada culie. Dia itu gak betul na HP. Betul apa tidak, Pak? Oh. Jadi tanya HP tak masoli, tapi nikmat pendengaran yang diberikan Allah itu yang mahal, tidak ada harganya, Pak. Dia dulu bilang, ya kok handset bluetooth satu hari capu casna, tapi pendengaran yang dititipkan Allah, in ta'uddu ni'matallah, digalobe na Bapak Ibu hadi yang dimuliakan Allah. Maka sebelum lobet, pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Mendengarkan panggilan Allah, menjawab. Ketika kita mendengarkan panggilan azan, Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah, aku masih mendengarkan panggilanmu ya Allah. Aja tahu sih tak balik engkau tu biasa tu dia bi nama cai. Ya. Allahu Akbar. Eloro sih. Maga we ko loroi. Iga pa ka cai-cai ki. Terkadang kata-kata ini spontan Bapak Ibu hadirin. Ayalal falah. Hei, mana makati ada loro? Di penapura jama-jamanya loro mani. Kenapa kita senantiasa mementingkan kepentingan itu?
Tidak pernah terlintas dalam mulut ucapan kita, alhamdulillah tako dirapi loro. Betul apa tidak, Bu? Alhamdulillah. Karena nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan, titipkan kepada kita, tidak mampu kita beli. Ketika kita meuangkan, tidak mampu kita atas segala sesuatunya. Maka kunci ketika kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, saya kasih tips Bapak Ibu hadirin. Yang pertama, jangan pernah menyia-nyiakan waktu ini. Yang kedua, pamegai madarari ko Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, minta dikala lakukan amalan, dikala amalan itu jarang orang lakukan. Kan begini, Bu, Lailatul Qadar ini kan jarang, satu kali setahun, Pak, tidak ada yang tahu siapa yang dikasih. Makanya ketika kita mau mendapatkan amalan yang jarang, lakukan sesuatu juga yang jarang orang lakukan. Apa itu? Tengah malam kita bangun tahajud, minta dene yang mana teh moto. Ada? Yang ketiga, di tengah-tengah perbanyak istighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, perbaiki hubungan kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Terus terang, Pak, banyak ini akhir-akhir ini banyak yang mudik. Megala sama keremai lo lisu kampung mudik, ketemu orang tua. Pada dasarnya lisu kampung 2 menit basi runtuh tomatuan nagas motor nama desi. Malebir sahabatnya, malebir letinna, malebir anggotanya dibanding orang tua. Padahal alasannya pulang mudik. Betul apa tidak? Ma, angkana, oke. Ma, masuk ayo lo. Alasan pulang ke orang tua, kenapa kurang sekali waktu kepada orang tua? Ini. Yang keempat, hubungan kita di antara sesama manusia, perbaiki Bapak Ibu hadirin. Saya kasih sedikit, mungkin bulan-bulan lalu, Pak, mungkin ada clash di antara kita. Karena beda paham, beda pilihan, beda politik dan sebagainya. Jangan kita, Pak, bawa sampai ke sini. Yang lalu biarlah berlalu, yang sudah biarlah sudah. Maka itu pandritata tegi malebak tedungnya komanan itu macino diawana tedung malebae Pak nigi gitu Pak dena lo macino yawana tedung malebae betongan ada sapaki tedulenge salai Indonesia. Makanya itulah prinsip dalam kehidupan kita yang terjadi. Inilah yang takdirkan Allah, maka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama menutup tausiah di malam hari ini dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Wabil khusus kepada saudara, keluarga dan orang tua kita yang mungkin tahun ini sudah tidak bersama dengan kita, nasabah angke yobi mangolo rifumala ta'ala, maka tiada kata yang tidak ada yang bisa kita kirimkan yang terbaik sengadina pak donganna idi pak dimondrina ila hadratin Nabi Mustafa, khususan muslimina wal muslimat, ikhwanina al mu'minin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Billahi taufiq was sa'ada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.